Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seorang pengacara yang sangat fenomenal yang berasal dari HTI, yang juga sekarang menjadi pengacara TPUA, yang bernama Ahmad Kozinudin. Yang sering kalian komen tompel-tompel itu. Aduh, kenapa kita membahas dia? Nah, semalam dia kan menjadi salah satu pembicara di acara Rakyat Bersuara. Dan kalau kalian perhatikan, Ahmad Kozinudin ini sepertinya lagi cari perhatian, cari sensasi untuk menaikkan pamor dia, biar kliennya nanti makin banyak, biar dia jadi pengacara makin laku. Karena teman-teman ya, selama dia menjadi pengacara, sepertinya klien-kliennya itu ya orang-orang dia saja, lingkaran-lingkaran dia saja. Kalau bukan orang HTI, kalau bukan orang TPUA, kalau bukan PA212 atau FPI, nah itu aja berputar-putar teman-teman. Makanya kenapa dia mau bersolek, mau menaikkan pamor, ya biar ada klien umum gitu, biar dapat cuan. Tapi sayangnya ketika dia teriak-teriak, ketika dia nadanya tinggi-tinggi, langsung kena skakmat dan dipermalukan oleh penasihat Kapolri yang bernama Irjen Pol Arianto Supadi. Dan ini sangat memalukan teman-teman. Pendapat-pendapat Ahmad Kozinudin itu dipatahkan oleh penasihat Kapolri. Dan tentunya kan ini meruntuhkan citra dari pengacara yang fenomenal ini. Aduh, oke teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya. Tapi ya, Anda harus janji nonton sampai habis, biar Anda tahu seperti apa proses dia dipermalukan. Dan nanti penasihat Kapolri ini juga akan menjelaskan bagaimana para orang-orang yang suka membuat gaduh dan provokator ini nanti akan dikirim ke pengadilan sebagai tersangka tentunya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini semua sumber kegaduhan itu hanya satu, Saudara Joko Widodo. Proses yang Babel Por itu sebenarnya adalah proses untuk melegitimasi bahwa ijazah Saudara Jokowi asli dan kemudian dihentikan di Mabes Polri. Selanjutnya itu menjadi bukti untuk menjerat klien kami di Polda Metro Jaya. Tidak ada, makanya klaim-klaim yang menyatakan itu kan sudah dibuktikan melalui pengadilan, orang itu kan sudah dipenjara. Memang dipenjara, tapi bukan karena dibuktikan sudah ada ijazah asli. Jadi Menteri itu dipenjara yang pertama kali menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi bukan dipenjara karena ijazah. Songong banget bukan muka karena dianggap mengedarkan kabar bohong. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Kasus saya, Charlie Chandra, penyidik itu mendobrak rumah menangkap klien kami, padahal sudah ada panggilan pertama. Silakan. Widih. Berapi-api juga beliau ini ya. Kentara banget cari sensasinya. Kentara banget cari panggungnya teman-teman. Aduh. Terima kasih. Saya tidak tersinggung ya dengan ngomongnya ada penyidik yang brengsek itu. Bagi saya biasa. Saya sendiri juga mengatakan gitu Pak. Kalau ada penyidik yang brengsek, katakan saya brengsek. Tapi kalau penyidik yang baik ya jangan dikatakan digeneralisir gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai putusan Bambang itu ya. Itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah. Makanya dia memutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini. Itu namanya menghasut Pak gitu. Betul, karena menghasut. Nggak menghasut Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat. Ya. Di forum ini jangan ngomong menghasut Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap menghasut. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Silakan. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Nah sekarang saya tanya kalian semua yang nonton, apakah Kozinudin dan kawan-kawan yang menghasut teman-teman? Komen di bawah sebanyak-banyaknya. Oke ya, saya teruskan ya Pak ya. Ya silakan Pak. Tadi kesel mukanya yang tidak profesional tuh ya memang sebagian penyidik ya kayak gitu Pak. Tapi ada yang baik. Nah, kemudian yang kedua, untuk proses ini penyidikan ini terlambat, sana cuma dumas dan sebagainya. Kemudian dihasut kepada masyarakat seakan-akan itu karena ada titipannya Pak Jokowi, polisi takut dengan Pak Jokowi dan sebagainya itu nggak benar itu, nggak betul itu. Dengerin tuh Kozinudin. Karena polisi sekarang juga ada yang baik. Pak Kapolri sudah mengatakan
Saya tanya kemarin, pokoknya proses sedalam-dalamnya itu ya. Itu tadi saya telepon sama Dirkrimum, dia akan proses dalam-dalamnya itu untuk membuktikan yang itu asli itu apa tidak. Itu bukan hanya sekedar daripada yang kelihatan aja secara teoritis, tapi sampai mendalam, termasuk yang tadi diangkat-angkat oleh Pak Roy dan sebagainya itu. Pak Arianto sempat ketemu dengan Pak. Saya telepon dengan Dirbidum. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu dia. Ya. Dia pokoknya gitu. Nah, terus kemudian itu tadi pemeriksaan yang forensik itu tadi itu membandingkan dengan ijazah yang lain. Kurang apa coba fairnya? Itu kan kayak gitu kan? Nah, Betul, mudah-mudahan Pak, nanti ya penyidik itu akan terbuka. Memberitahukan pada publik ini loh yang sudah saya periksa ini ngomong ini ngomong ini, yang memberatkan ini, yang meringankan ini. Oke lah, dari kesimpulan itu ya, kalau saya ya menyarankan digelar terbuka. Oh, untuk untuk penyidikan itu digelar prosesnya. dulu waktu saya di Repidum ya Pak Iya, ya. iya. Untuk menentukan kasus-kasus yang kira-kira akan saya hentikan, Iya, iya. kurang bukti itu. Saya panggil semua itu. Naga-naganya dihentikan nih. Saya Sebentar. tolong ya. Saya menghargai Anda ya. Siapa? Saya pun dia. Ini si Kosinudin ada aja tingkah lakunya ya kan. Udah nggak sopan, udah teriak-teriak. Emang laga-laga hati emang begini semua kayaknya ya. Oke. Supaya laku dia gitu caranya. Betul Mohon Pak, maaf, supaya Jangan laku. begitu, Pak. Nah, makanya Itu subjektif itu. Oke, Bang. Supaya laku dia. Betul banget Bapak ini. Biar Pak Arianto bicara dulu. saya dulu mengasih contoh gini. Kalau kita mau menggelar satu kasus ya, yang kira-kira tidak yakin gitu kita. Kan pasti nanti akan dituduh, wah ini polisinya kan main sogok dan sebagainya. Saya panggil pelapor, tersangka dengan advokatnya, dengan saksi-saksi semua, dengan saksi ahli yang didatangkan oleh masing-masing. Kita gelar. Dari situ akan kelihatan nimbang-nimbang untung ruginya itu. Kemudian apakah ini mau terus atau berhentikan? Kalau mau terus nanti yang dari tidak terima itu tadi kan sudah melihat apa yang dijadikan untuk terus. Boleh nggak peradilan dong kalau itu. Jadi kalau dibayangkan kasus ini Pak, kalau seandainya dibuka transparan pada saat prosesnya nanti pembandingan, itu gimana Pak bayangannya? Ya bayangannya ya semua itu kita gelar. Ya. Masing-masing boleh mengajukan ini Pak. Saya datanya begini seperti tadi tuh Pak Roy biar ngomong dia. Ya. Yang sana ngomong gini gitu kan. Oke. Saksi ahli ditanya kita gimana. Kesimpulannya kalau saya penyidik punya sikap kan. Aha. Saya misalkan saya hentikan, jebret. Bagi yang tidak terima ya silakan pra peradilan. Oke. Itu Kalau dihentikan itu alasannya kira-kira apa Pak? Sebelum dijawab sama Bapak ini ya. Ya, walaupun nanti hasilnya ada dan keluar teman-teman, dan itu tidak sesuai dengan harapan Roy Suryo dan kawan-kawan, pasti mereka teriak-teriak lagi di luar. Itu sudah apa ya? Sudah lagu lama dan kaset baru yang terus dilakukan oleh mereka ini teman-teman. Ya dari awal kan mereka sudah membangun image bahwa ya mereka tidak percaya dengan laboratorium forensik Polri. Dan apapun hasilnya mereka tidak akan terima. Ini kan framing yang terus mereka lakukan. Ya tapi semoga saja mereka sadar gitu ya kan. ya itu tadi menimbang bukti tadi. Kan itu bukti tadi kan ada yang positif dan negatif itu. Ya. Iya kan? Semua alat bukti itu pasti ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Baik. Ada hakim pun gitu Pak. Hakim pun mempertimbangkan alat bukti itu yang plus dan minus. Mana yang lebih berat itulah yang diambil kan. Pasti gitu hakim mengambil kesimpulan. Jadi kalau seandainya dihentikan itu kalau bukti-buktinya tidak cukup. Tidak cukup. Baik yang Seperti pro contoh maupun kontra. Ya, saya kasih contoh ini aja Ya. lah gitu. Penyidik sudah meriksa semua UGM tuh. Semua satu deret mungkin ada berapa poin tuh positif bahwa itu asli. Pak Roy ngasihkan juga berapa? 20. Tapi bukti yang disampaikan itu valid apa enggak? Itu dinilai itu Pak. Bukan hanya banyak-banyak bukti, tapi yang Iya. kira-kira berkesesuaian apa tidak. Jangan sampai Tapi omon-omon kalau dia buktinya. Ambil putusan. Iya, katakanlah misalnya bukti kurang, tapi kan Pak Jokowi seharusnya merasa dirugikan karena sudah diteriaki ijazah palsu dan Justru sebagainya. itulah, makanya kalau Pak dihentikan Jokowi kan kan- rugi dong Pak. Kenapa? Kalau dihentikan Pak Jokowinya yang rugi dong, kasihan gitu. Ini yang mana yang dihentikan dulu Pak. Kan ini ada dua kasus nih. Ya. Yang satu kasusnya membuktikan bahwa ini ijazah palsu, yang satunya kasus mengatakan bahwa ini provokator, pencemaran Provokator. nama. Oke, ya. Ya kan gitu. Ini nanti ya Pak, kalau seandainya pembuktian ijazah itu asli itu tidak berhasil, artinya itu ijazah itu asli. Ya. Ya pasti yang ini provokator pasti jadi
tersangka yang dikirim ke pengadilan. Provokator jadi tersangka di bawah pengadilan. Wow. Wow. Kasus yang kita ingin tahu ini adalah membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Cuman itu aja. Tapi kemudian kan muncul jadi berapa LP banyak sekali kan. Ini ngelaporkan ini ngelaporkan ini. Akhirnya terjadilah sengketa pendapatnya. Sengketa antara dua pihak itu. Pihak yang ingin menyatakan bahwa ini palsu. Dan pihak yang menyatakan yang dituduh itu ini asli. Intinya sebenarnya itu aja Pak. Nah kalau untuk membuktikan suatu tuduhan itu ya. Pemalsuan adalah suatu pidana. Maka caranya ya harus pakai hukum pidana. Nah, hukum pidana itu meliputi ya, kalau prosesnya sesuai KUHP ya itu ya. Itu tahapnya adalah mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, terus penghakiman di pengadilan negeri. Nah, untuk sampai kepada pengadilan itu tadi kan yang dicari kan Pak Roy ngomongnya keadilan, kejujuran gitu ya. Memang pengadilan itu dibutuhkan kejujuran dan keadilan juga. Nah makanya, tapi kalau di dalam pengadilan itu, maka yang ditempuh adalah adu bukti. Adu bukti, mana bukti yang menguatkan ini adalah palsu, dan ini ada yang asli. Pasti dua-dua pihak kan menunjukkan ini. Tadi kan, jadi debat selama 1 jam itu tadi ya, kalau menurut saya itu tidak kena pada masalah itu. Debat kusir. Sorry ya, saya mengatakan gitu. Karena apa? Karena mungkin ya, kekurang pahaman daripada masing-masing pihak. Ya itu. Cara memperjuangkan haknya itu. Kalau kita ingin membuktikan bahwa itu ijazah itu adalah palsu, Pak Jokowi, mestinya pelapor itu menunjukkan, saya buktikan ini tidak palsu Pak, buktinya ini, saya terima ini. Pelapor? Ya pelapor harus menunjukkan dong itu bahwa itu tidak, bukti-bukti yang mendukung bahwa itu tidak asli. Muka Syirah udah panik tuh. Muka Syirah udah panik tuh. Muka dia udah panik teman-teman. Ditujukan kepada? Ditujukan kepada penyidik kalau untuk pertama kali. Kan sudah, Pak Jokowi sudah membawa Pak. Enggak, ini jangan ini saya hanya melihat teorinya nih Pak. Iya. Oke, baik. Itu kan yang selama ini yang itu cuma di setting sehingga itu terjadi benturan-benturan. Jadi gini ya, masing-masing pihak Panik itu mestinya mengumpulkan bukti-bukti, Ya. dibawa ke persidangan. Pertama adalah kepada penyidik. Tetapi yang terjadi sekarang kan enggak ini. Bukti-bukti daripada yang menuduh itu itu palsu kan disampaikan di media di mana-mana, ini begini buktinya begini gitu kan. Itu kan? Nah, makanya itu akibatnya ya itu tadi seperti tadi cerita tadi. Ini yang disasarkan adalah ijazah palsu. Tapi tadi yang disasarkan tesisnya yang palsu, tidak benar, dosen yang diganti-ganti katanya menuduh bahwa itu dosennya dirubah karena dibantu oleh UGM untuk ini. Itu kan hanya asumsi kan, tidak ada. Iya, hanya asumsi. Coba lihat mukanya tuh. Coba lihat mukanya teman-teman. Waduh, kasihan banget muka Roy Suryo ya. Bukti yang nyata baru karena di dalam apa itu laman itu berubah, berarti ini UGM membantu Pak Jokowi. Seakan-akan kan gitu timbul prasangka yang kayak gitu kan itu. Ini akibatnya sehingga kasus ini jadi berlarut-larut panjang karena menimbulkan sangkaan-sangkaan yang terbang di mana-mana itu. Mestinya bukti-bukti ini tadi ya kumpulkan itu, catat dalam satu banyak itu, sampaikan pada penyidik, jepret gitu. Sama juga yang dari pihak yang Pelapor. Yang dituduh pasti dia akan mengatakan apa ini buktinya begini. Ya, Nah, ya. kalau saya boleh rinci ya, kalau penyidik itu nanti ya akan melihat dia apakah ini asli apa tidak. Pasti dia akan lihat ijazahnya Pak Jokowi itu apa. Ijazah analog kan, itu kan bikinnya bukan digital. Dia pasti teori pembuktian yang untuk analog dulu. Contohnya ya untuk membuktikan ijazah itu asli apa tidak, itu pasti akan tanya pada sumbernya. Apakah ini begini? Kemudian tumor dalam apakah Pak Jokowi dulu tahun ini pernah menjadi mahasiswa? Dilihat di daftarnya di sana. Kemudian ditambah lagi dengan teman-temannya. Apakah masih ada buktinya temannya? Ada. Foto-foto waktu itu masih ada apa tidak? Terus kemudian dosen-dosen ini kenal apa tidak? Dan sebagainya itu dikumpulkan semua oleh penyidik itu untuk membuktikan dari bahwa ini ijazah ini asli gitu kan. Nah sementara tadi yang diduga bahwa ini tesisnya kok nggak ada anunya dan sebagainya itu kalau mau ditanya kembali, itu apa kaitannya dengan ijazah palsu? Kalau seandainya di dalam proses perguruan tinggi ya belajar mengajar di situ, kemudian memang adalah mungkin tesisnya ada salah tulis dan sebagainya. Tapi kalau perguruan tinggi itu mengeluarkan ijazah yang asli, apakah itu dianggap itu ijazah palsu? Walaupun tumbuhnya dulu mungkin ada cacat hukum ya gitu ya. Tapi sepanjang itu dikeluarkan ijazah yang asli, ya itu kan asli. Makanya sumber daripada penyidikan itu ditujukan kepada bentuk ijazah ini dulu, ini asli apa tidak gitu. Untuk mendukung adalah apakah memang itu betul-betul asli dan memang betul-betul fair, sah. Nah ini bedanya ya. Ijazah yang asli dan sah, gitu kan.
asli dikeluarkan oleh perguruan tinggi, tetapi mungkin ada cacatnya dulu, mungkin dia nggak ikut ujian atau apa dan sebagainya. Bisa jadi terjadi. Tapi kalau itu dijadikan bukti ya kepada hakim bahwa ini Pak Jokowi ini ijazahnya ini katanya dosen asli, tetapi dia nggak lulus tesisnya ini. Hakim ya nggak mau dong mengatakan itu. Pak Arianto, saya dari tadi dengar Mas Roy ingin menjawab Pak Arianto. Bersedia nggak? Boleh nggak Pak? Si Roy mau ngomong lagi, nanti aja dah. Nanti dulu supaya saya selesaikan dulu, supaya duduk perkaranya itu jelas gitu. Saya hanya mengatakan ya Pak itu, pihak yang menuduhkan itu sebagai itu tidak asli harus menyampaikan bukti-bukti bahwa itu tidak asli. Kalau menuntut lewat perdata, bunyinya udah jelas ada undang-undang. Siapa yang menuduhkan harus membuktikan kan gitu, itu kok perdata. Tapi kalau pidana, siapa yang menuduh itu kasihkan bukti. Bukti ini bahwa ini tidak asli. Biar diputus nanti hakim yang memutus. Itu bedanya. Gitu. Jadi ini gonjang-ganjing selama ini terjadi karena apa? Karena masing-masing ingin memaksakan kebenaran tuntutan teorinya, itu ya. tidak dengan jalan yang tepat. Karena apa? Akhirnya ngomong kemana-mana minta dukungan. Eksesnya itu sangat negatif. Menimbulkan kegaduhan ya. Kegaduhan. Satu lagi yang saya ingat perhatian, saya baru saja lihat dari YouTube tadi. Di luar negeri sana presiden ini bahwa inilah presiden Indonesia yang pakai ijazah palsu. Itu kan menghancurkan bangsa kita, Pak. Betul, menghancurkan pamor bangsa kita. Dunia jadi Pak Jokowi kan terkenal itu misalkan gitu. Betul. Tapi disebut betapa memalukan dia. Kok memasukkan ijazah. Padahal kan belum tentu terbukti dong. Itu eksesnya itu. Pas yang tanya proses di kepolisian Pak, ini kan sudah dibawa ijazah Pak Jokowi. Nanti akan dilapor. Kalau Bapak menerangkan nanti akan saya selesaikan dulu ya. Ya, silakan Pak. Itu tadi kan cara membuktikannya. Ya. Kalau kita berurusan ke hukum mengenai pemalsuan ini dan kemudian apakah ini asli tapi kemudian dituduh itu mencemarkan, itu pakai penyidikan namanya. Penyidikannya kira-kira polisi nanti gini Pak. Misalkan terima laporan dari pihak siapa Pak yang nuduh ini tadi, yang tidak asli. Pak Yaakob dari pihak yang Pak duluan Jokowi. mana? Gue nggak duluan saya dari penerimaan pelapor sana bahwa itu mengatakan tidak asli. Saya pengalaman penyidik ya Pak, penyidik dari bawah sampai atas saya. Dan saya yang bikin peraturan bagaimana caranya menyidik. Itu kalau membuktikan kayak gitu tuh pasti saya akan kumpulkan Pak data-data itu tadi. Yang dari UGM-nya dulu yang analog. Saksi-saksi yang tidak langsung pada penerbitan ijazah itu. Tetapi termasuk data tulisan yang ada di situ, foto-foto dan sebagainya. Semua itu ini. Termasuk yang terakhir kalau itu sudah positif gitu ya. Memang positif semua. Cari ijazah temannya Pak Jokowi. Diminta dibandingkan. Disitulah. Sama nggak? Iya, disitulah itu tadi pakai lapor Pak. Lapor. Jadi saya dulu mengatakan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, tidak perlu pakai forensik. Tidak perlu pakai temannya saja gitu. Forensiknya adalah dipakai untuk membandingkan ijazah yang lain, tapi tidak membandingkan. Karena kalau ijazah Pak Jokowi asli nggak bisa dibandingkan ini asli apa enggak. Kan cuma satu aslinya. Betul. Ya kan kalau memang itu asli. Jadi dibandingkan dengan ijazah yang lain, pakai itulah yang namanya lapor. Apakah banding apa tidak? Kalau oke, ya berarti ini asli betul. Gitu. Waduh, teman-teman luar biasa penjelasan penasihat Kapolri ya, Bapak Irjen Pol Arianto Sutadi. Dan ini sangat mencerahkan, beliau menjelaskan duduk perkara dari kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Dan semoga video ini bisa mencerahkan kita semua, bisa membuat kita bisa berpikir semakin jernih dan jangan mudah termakan hoax, jangan mudah termakan propaganda, jangan mudah termakan narasi-narasi sesat dan liar dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Dan terima kasih buat penasihat Kapolri sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Dan semoga masyarakat semakin tercerahkan gitu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.